Bener nggak sih ekspor itu bisa dijalanin tanpa ada modal sedikit pun? Sebenarnya ini lumayan kontradiktif ya. Banyak banget yang bilang kayak ekspor tuh nggak ada yang pernah bisa dijalanin tanpa modal. Ya seenggaknya modal untuk bikin PT, modal untuk bikin NIB, KBLI dan lain-lain. Cuman sebenarnya semua itu bisa kita akalin. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu dan kita confident banget? Sebenarnya karena kita ngelakuin itu sejak dari awal. Jadi Ekspor Tani Nusantara ini dari tahun 2022 itu kita bergerak tanpa modal sama sekali, Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Muhammad Agna Abimanyu. IPB Podcast kali ini kita akan membahas mengenai strategi bisnis tanpa modal. Apakah bisa bila kita berbisnis namun tidak memiliki modal sama sekali? Bisa ataupun tidak, berbisnis tetap perlu adanya strategi, mental, dan juga kreativitas yang harus dimainkan. Kita akan membahas bersama CSO PT Ekspor Tani Nusantara, yang juga merupakan mahasiswa Sekolah Bisnis IPB University, dan ini kita sambut Kayla Alma. Halo. Terima kasih sudah diundangin ya. Ya. Ala gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Abim gimana? Alhamdulillah baik. Untuk kesibukannya sekarang apa? Sekarang terutama pasti ngurusin ekspor tani ya. Kita lagi ada project ekspor pengiriman pinang dan itu monthly, jadi setiap bulan pasti ada aja kerjaannya di ekspor tani sih. Okay. Ini bakal menjadi insightful banget dan juga benar-benar nge-catching semua audiens di sana ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Bener nggak sih ekspor itu bisa dijalanin tanpa ada modal sedikit pun? Sebenarnya ini lumayan kontradiktif ya. Banyak banget yang bilang kayak ekspor tuh nggak ada yang pernah bisa dijalanin tanpa modal. Ya seenggaknya modal untuk bikin PT, modal untuk bikin NIB, KBLI dan lain-lain. Cuman sebenarnya semua itu bisa kita akalin. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu dan kita confident banget? Sebenarnya karena kita ngelakuin itu sejak dari awal. Jadi Ekspor Tani Nusantara ini dari tahun 2022 itu kita bergerak tanpa modal sama sekali, Bim. Gimana caranya? Jadi kita tuh memang pakai yang namanya under name gitu. Jadi seminim-minimnya modal sebagai awalnya, jadi kita tuh posisinya sebagai trader, tapi sekarang kita memang sudah jadi produsen utama karena kita memang ada desa binaan juga di Jambi dan di Kalimantan Barat. Cuman sebelum itu kita tuh jadi trader dulu. Jadi kita sebagai middleman lah bahasa kasarnya. Jadi kita menyambungkan buyer luar negeri dengan komoditas kita yang ada di Indonesia. Nah mungkin soal pembuatan PT dan lain-lain itu kita pakai namanya jasa under name, dan jasa under name itu semuanya pembayaran akan masuk ke dalam kantong bayarnya. Jadi ibaratnya kita cuman modal kerja aja gitu sama nyari buyer gitu. Bener-bener complicated tapi bener-bener insightful banget ya. Iya. Nah kan kalau misalnya kita ngomong ekspor nih kan besar gitu. Dan juga orang-orang tuh pada takut nih, apalagi masih mahasiswa nih. Kalau dari kamu sendiri nih, kan kamu mahasiswi SB dari IPB University. Bisa gak sih untuk mahasiswa lain itu untuk membangun sebuah usaha bisnis ekspor lagi gitu? Mungkin kan banget. Apalagi karena di SB sendiri tuh kan memang basicnya bisnis ya. Jadi kita udah paham lah alurnya dari hulu sampai hilir. Semuanya soal bisnis itu udah kita kupas tuntas di sana. Dan setahu aku, jadi awal aku mulai tertarik di ekspor tuh karena aku join klub namanya Xnity di PB, di SB PB terutama. Jadi itu sangat mewadahi banget untuk bagi teman-teman yang pengen terjun di bisnis ekspor, dan akhirnya aku tertarik ekspor lewat situ. Oke. Jadi kan tadi dari kamu ceritain tuh kamu tertarik dari mengikuti sebuah komunitas. Nah, berarti kamu tahu nih situasi ekspor di dunia ataupun di Indonesia. Itu gimana tuh? Apakah ekspor itu masih menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dikala ekonomi sekarang kan lagi fluktuatifnya naik turun begitu? Sangat banget terutama karena mungkin bisa dibilang sangat volatil dan fluktuatif ya keadaan ekonominya, apalagi karena ekspor tuh bergantung sama kurs juga sih sebenarnya. Tapi yang namanya permintaan global tuh nggak ada yang akan pernah putus, Bim. Jadi maupun itu komoditas pangan, pertanian, ataupun misalnya di seafood, agromaritim dan lain-lain, itu tuh tetap akan ada permintaannya di luar negeri tuh banyak banget. Jadi di sini kita cuma bisa memenuhi demand, apalagi kan dengan ekspor tuh kita juga bisa meningkatkan stabilitas ekonomi kita ya. Dan
Mungkin bisa dibilang juga dengan adanya dolar yang naik gitu, jadi kita bisa ngelihat peluang pasar di situ dan memungkinkan kita dan juga petani-petani lainnya untuk bisa meruap mungkin lebih banyak revenue dari situ. Oke. Bener-bener tertarik juga sih aku untuk jadi berkontribusi juga di ekspor ini. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, langkah untuk bisa jadi eksportir tuh gimana sih? Apakah susah atau gimana gitu? Kan mungkin orang-orang di luar sana mahasiswa ataupun pekerja kan pengen ngebuat bisnis ekspor juga. Mungkin boleh di-spill juga gitu. Berarti ini ya alurnya ya secara besar ya. Betul. Dari mungkin ya kalau kita bahas lagi tadi balik lagi ke topik tanpa modal. Dari awal banget itu mungkin kita bisa menempatkan diri kita sebagai trader dulu kali ya kalau tanpa modal. Jadi kalau di ekspor tani Nusantara memang awalnya gitu. Akhirnya kita ngumpulin capital yang kita reinvest lagi sampai akhirnya kita bisa jadi produsen utama. Jadi awalnya mungkin kalau untuk Abim sendiri mungkin ya penasaran, kita yang penting nyari komoditas dulu, dan semua komoditas di Indonesia, even tempe ataupun sekarang tempe dan Indomie itu udah diekspor loh Bim. Jadi banyak banget demand-nya, dan itu akan terus ada gitu sampai sometimes eksportir tuh bisa apa ya, kelebihan demand gitu loh. Jadi kebanyakan buyernya justru instead of supply-nya. Jadi karena permintaan itu akan terus ada, yang penting kita cari komoditas yang pas untuk kita, dan yang paling penting adalah kita tahu produk knowledge-nya. Jadi yang penting kita tahu produk ini tuh dari mana, value-nya apa dibandingin sama daerah-daerah lainnya. Misalnya kelapa di daerah Riau itu kualitasnya dan mungkin capacity-nya tuh bisa memungkinkan lebih banyak kita ambil daripada di daerah Jawa misalnya gitu ya. Itu sangat memungkinkan banget, apalagi mungkin bagi teman-teman yang lagi dengerin ini juga, kalau di daerah mereka ada mungkin komoditas-komoditas yang sangat unggul, tapi dibandingin daerah lain yang mungkin karena cuaca dan lain-lain, itu bisa banget untuk jadi salah satu produk ekspornya. Dan market kita tuh sangat besar, kita bisa nyari secara organik loh Bim, kita bisa nyari buyer via Facebook, Instagram, asal kita punya website, semua itu bisa jadi bahan validasi mereka untuk percaya sama kita kalau kita tuh trader yang memang valid gitu. Nah, setelah kita dapat komoditas, kita buat legalitas kita. Kalau misalnya belum ada dan nol modal ya, kita bisa pakai namanya undername. Jadi undername itu kalau misalnya kita belum ada modal, kita menggunakan istilahnya minjem bendera dari perusahaan lain Bim untuk jadi kita sebagai eksportirnya tetap, tapi mengatasnamakan si perusahaan itu, tapi kita tetap bayar. Dan itu nanti bisa mungkin masuk ke dalam bagian markup di komoditasnya atau dan lain-lain lah ya bisa. Setelah kita ada website, legalitas, NIB, NPWP, KBLI dan lain-lain, kita udah mulai untuk gerak cari buyer. Dan ini mungkin agak lumayan tricky ya, karena banyak banget yang bilang buyer di luar negeri tuh, terutama di India tuh kayak scam gitu loh Bim. Jadi banyak banget yang susah banget ya nyari buyer kayaknya. Cuman sebenarnya cuma sebenarnya gampang aja, asalkan kita bisa dan punya the skill untuk profiling perusahaannya. Kita cari dari Instagramnya apakah kredibel, mereka beneran nggak dijual lagi. Terus kita lihat di websitenya, dan yang paling utama adalah kita cross check ke ITPC dari negara tersebut. Misalnya ada perusahaan dari Vancouver pengen beli produk kita, kita cross check dari ITPC di sana, kita kirim email kalau apakah benar perusahaan ini perusahaan di sana dan perusahaan importir. Kalau misalnya iya, itu udah tanda bagus banget buat kita kalau kita bisa lanjutin negosiasinya. Kemudian tahap negosiasi, kalau mereka udah oke dengan barangnya dan oke dengan harganya, kita bisa close deal dengan mereka, dan juga nentuin skema pembayarannya. Mungkin karena kesannya kayak ekspor pembayaran ribet juga kan, apalagi ekspor tuh nilainya udah gede-gede banget kan, udah ratusan dan lain-lain. Itu ada yang namanya LC sama TT, tapi yang paling safe itu namanya letter of credit. Jadi pembayaran tuh kalau misalnya untuk eksportir itu biasanya pakai letter of credit biar memudahkan mereka untuk
ada safety net lah ya seenggaknya, karena letter of credit itu kita pakai dua bank dari Indonesia dan bank dari negara tersebut yang menjamin kalau dua pembayaran itu akan klik gitu lah ya, akan sesuai sama apa yang diperjanjikannya. Nah setelah itu kita urus dokumen LC-nya. Kalau dari mereka udah oke, misalnya mau kirim berapa, 20 feet atau 40 feet container. Kalau dari mereka udah oke, kita deal, kita pengurusan, yang penting produsen udah oke, segala macam. Dan akhirnya setelah di sana kita surveillance lagi, kita QC lagi, quality control lagi, apakah sudah sesuai pesanannya, and then LC-nya baru bisa cair gitu. Oke. Jadi yang aku tangkap tuh ada supply demand, terus kena marketing, terus ada dokumen-dokumen segala macam. Itu bener-bener actually ribet tapi juga challenging lah untuk pembisnis muda juga gitu ya. Kalau boleh tahu nih kan PT Ekspor Tani ini udah mendiri itu udah cukup lama ya. Iya. Ya kan? Nah untuk project tergede itu revenue dan juga keuntungannya berapa ya? Dan juga secara projectnya itu paling besar tuh bagaimana dari PT Ekspor Tani? Kalau revenue sih mungkin kita bisa lihat dari kontrak-kontrak ekspor kita ya. Terakhir waktu TEI 2024 Oktober kemarin itu kita dapat kontrak ekspor vanila totalnya 10,2 miliar per tahun. Wow, Tapi gede banget. iya benar kan. Ya alhamdulillahnya ya. Cuman kalau sekarang yang lagi kita jalanin, karena kita memang ada desa binaan, 10 desa binaan di Jambi. Dari 10 itu kita memang produksinya utamanya di Pinang, Bim. Jadi memang untuk kontrak yang sekarang lagi kita jalanin itu ada di kontrak Pinang sama di kontrak kelapa. Masing-masing 1.000 ton per tahun. Wow, gitu. itu gede banget sih. Gede banget. Aku mau nanya agak personal ke kamu. Kamu kan sebagai mahasiswi nih sekarang kan ya. Nah dan juga sekarang ibaratnya udah bekerja juga nih PT Ekspor Tani. Itu gimana sih kamu cara nge-manage waktu antara kerja dan juga kuliah gitu kan? Juga banyak orang di sana tuh yang istilahnya sacrifice salah satu gitu. Gimana kamu nge-balance out semua itu? Sebenarnya kalau bisa dibilang sacrifice salah satu, kita nggak perlu sacrifice salah satu sih Bim untuk bisa ngerjain dua-duanya. Yang penting kita tahu skala prioritinya. Misalnya ada beberapa kondisi itu kayak misalnya ada buyer atau misalnya kegiatan dari kementerian dan lain-lain yang harus kita adain, tapi mungkin saat itu kita lagi ujian dan lain-lain. Jadi memang karena kita timnya bertujuh ya, jadi dan mungkin Abim tahu juga kalau mostly kita UAS at the same time semuanya. Banget ya. Jadi ada salah satu yang mungkin bisa dibilang faktor penentu gitu ya, karena kan aku di strategik juga ya, jadi penting untuk kita bisa expand network dan lain-lain. Jadi kadang kalau misalnya lost satu kesempatan untuk bisa make whole lebih banyak network tuh rasanya kayak aduh kayak kehilangan banyak kesempatan nih gitu kan. Cuman menurut aku yang aku percaya adalah kesempatan tuh akan terus datang sih Bim, apalagi kalau kita berusaha untuk ngejemputnya juga. Jadi one loss itu pasti berarti kalau kesempatan-kesempatan lain akan datang gitu. Jadi buyer-buyer lain juga masih ada yang banyak gitu. Aku yakin abis ini untuk yang nonton nih banyak insight banget dari kamu sih ini. Ini bakal membantu aku juga gitu. Nah selanjutnya kan sebagai mahasiswa di IPB nih, apa sih khususnya di PT Ekspor Tani ini support terkait bisnis-bisnis ini? Oh, dari IPB tuh banyak banget yang support kita ya, terutama di Ekspor Tani. Mulai dari kita sebagai Ekspor Tani itu bisa dibilang binaan dari DPMA, Direktur Pengembangan Masyarakat Agromaritim. Di situ kita dibantu banyak banget masalah investasi. Lembaga IPB Bisnis juga ngebantu ya masa investasi, karena ekspor juga kan lama-lama semakin kita ngambil banyak kontrak tuh semakin perlu banyak investment ya awalnya ya kan, karena perlu DP petani segala macem ya kan. Itu yang bikin pusing sebenarnya investasinya. Cuman karena kita dibantu banget ya di IPB ya, jadi rasanya kayak ibaratnya kalau butuh apa tuh pasti disupport semuanya gitu. Misalnya kita terakhir kali kita ada expo ke China di CI Expo, itu juga dibantu sama DPMA mulai dari pembiayaan dan lain-lain. Tahun ini juga kita ada 2 expo, yang satu di Korea dan di Arab ya, Saudi Arab. Itu juga dua-duanya di full
disupport banget lah ya sama IPB, dari badan bisnis IPB-nya, terus dari STP, kebetulan kita juga dikasih kantor BIM sama IPB di Science Technology Park yang di depan, iya benar, di depan SB gitu. Dan itu sangat-sangat very supportive sih. Kita berterima kasih banyak, apalagi kemarin saat pelepasan kita waktu pengiriman pertama dari Jambi ke Bangladesh. Yang Pinang bukan, aku juga pernah lihat di sosial media yang Pinang itu. Ada kamu bener. Juga tuh di pasannya aku lihat. Itu disupport banget, apalagi sampai Pak Rektor Pak Arief tuh datang juga ke sana. Kita ngundang Pak Gubernur dan lain-lain, Pak Wali Kota juga. Itu menurut aku kita nggak akan ada di titik ini kalau nggak ada bantuan dari IPB juga sih. Oke, mungkin thank you banget ya Lai untuk kesempatannya juga, karena untuk sharing-sharing kali ini lah sama kita juga memberikan ilmu-ilmu juga yang luar biasa bermanfaat untuk sobat-sobat IPB di sana. Khususnya mahasiswa yang tertarik di bisnis nih, kan juga kan kita ngomong strategi tanpa modal itu sangat amat berguna dan juga insightful lah gitu. Hopefully ya. Iya, amin. Nah, berakhir sudah IPB Podcast kali ini. Saya Muhammad Abimanyu dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya.